Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman MFO, kami kedatangan tamu dari luar pulau, Masya Allah jauh banget ya, dari Ternate ya Bapak. Ya. Beliau sengaja silaturahim ke Sokaraja ini untuk berikhtiar dan mencari jalan kesembuhan dari Allah Ta'ala untuk ibu ya. Kita doakan semoga ibu diberikan kesembuhan yang sempurna. Ternyata subhanallah saya lihat kakinya membengkak ibu ya. Sudah berapa lama bengkaknya? 3 tahun lebih. 3 tahun? Ya, 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Agak apa ya istilahnya? Seperti kaki gajah. Iya, mirip kaki gajah. Tapi yang sekarang sudah nggak kempes ya? Belum. Oh belum? Iya. Mau dibuka? Mungkin boleh diperlihatkan. Dibuka kos kakinya ya? Nggak usah. Kos kakinya nggak usah. Jadi, nggak apa-apa angkat di atasnya? Nggak apa-apa, angkat aja. Oh iya, ya. itu. Terus sampai di Udah kelihatan ya? Mau dibandingkan dengan sebelahnya? Boleh. Ya, jadi yang bengkak cuma satu teman-teman. Ini mirip kayak gajah, tapi ya. Dilihat dari itunya. Kemarin di sini malah yang kemarin di sini sakit. Iya. Sekarang udah membaik. Agak enak. Alhamdulillah. Jadi setelah diruqyah ya. Kemarin yang ruqyah siapa? Ummu Maryam. Ummu Maryam. Iya. Ummu Maryam anggota kami di Arsada Yadaka Indonesia. Kemarin beliau. Saya kasih turun. Hah? Boleh kasih turun. Oh boleh turun. Boleh. Ya beliau udah diruqyah sama anggota Arsada yang akhwat, dan alhamdulillah udah mulai membaik, udah nggak terlalu sakit yang sebelah ini ya, apa? Dekat tumit itu. Dekat tumitnya ya, alhamdulillah. Buat injekan itu kan sakit, alhamdulillah kemarin habis diruqyah enak, udah bisa jalan. Ibu sudah pernah ikhtiar ke medis? Udah. Kata dokter apa? Yang kaki bengkak ini, menurut dokter kemarin steroid, ada cairan katanya begitu. Ya. Alhamdulillah kalau ada diagnosa dari. Cuman itu belum aku periksa sih. Cuman kasih rujukan. Menurut dokter sih gitu. Cuman untuk lebih pastinya katanya mesti diteliti lagi lebih dalam. Ya. Insya Allah kita bisa kolaborasi ya sama medis. Bagaimanapun juga kita tetap ikhtiar dengan tenaga medis, dengan para dokter, perawat supaya nanti lebih mencapai hasil yang maksimal. Nah, kalau kami kan istilahnya meninjau juga dari hal yang dari segi metafisik ya, apakah ada ain, sihir atau jin yang mengganggu ibu selama ini. Nah, boleh saya lihat lidahnya? Ya, kalau dilihat dari lidah memang ada ketidakseimbangan cairan di dalam tubuh. Namun hal itu sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan dari segi fisiknya. Ya, paling ibu hanya saya sarankan untuk nanti minum rebus-rebusan. Rebus-rebusan sudah kami siapkan bahan-bahannya sama herbal lambung El Musafa dari WMF Herbal dari Arsada. Kemudian lakukan jeda kalori selama 14 jam. Apa tuh? Nah, misalnya ibu jam 5 sore terakhir makan sore atau makan malam. Habis itu jangan ada kalori yang masuk. Termasuk air zam-zam kan berkalori. Sebisa mungkin jangan minum sampai 14 jam, 16 jam, bahkan kalau kuat nanti sampai 24 jam. Malah kalau kuat lagi 3 hari. Tapi bertahap 14 jam aja dulu. 14 jam, nanti insya Allah dengan itu kondisinya akan berangsur-angsur membaik dan pulih. Ya, nggak enak ya rasanya. Apa yang ibu rasa? Mau muntah kresek Pak, tolong. Monggo, kalau mau muntah.
Allah. Keluar darah? Enggak, tadi makan coklat. Oh, makan coklat. Saya kira darah. Bukan. Ini awal sakit yang ibu rasa apa? Langsung kakinya membengkak atau ada tahapan-tahapannya? Iya, ada. Awalnya nanti bengkak kalau keluar kota. Nanti kalau udah di rumah dipakai istirahat, bagus lagi gitu. Tapi nggak tahu ini belakangan ini biar dipakai istirahat selonjor gitu, bengkaknya nggak mau hilang. Malah nimbul aja terus. Apalagi kalau udah kelamaan duduk gini, itu kayak semacam ada cairan turun ke bawah begini, kerasa gitu kayak ada yang turun. Ntar kalau dibalikin lagi, ntar balik lagi ke atas. Kalau macam kaki diangkat ke atas kan, ntar kayak ada cairan naik lagi ke atas gitu. Oh iya itu. Nah selain kondisi fisik yang ibu rasakan, ada keluhan ada nggak selain itu? Mungkin Ada, sering sakit perut. sakit perut. Ya, Asam lambung kayak macam. kalau sakitnya datang tuh aku sampai keringat dingin. Mimpi? Mimpi sering kayak di tengah lautan, badai begitu. Terus sering ada anak kecil ngikutin terus. Badai. Ular? Ular? Nggak ada. Anak kecil? Anak kecil. Nenek-nenek? Nenek-nenek enggak, cuman ada kayak macam laki-laki suka sama saya gitu. Baik. Ngajak apa sih yang suami istri Iya. gitu. Sering mimpi juga di dalam toilet, WC gitu. Lalu apa lagi? Ada lagi? Ya. Ya sih sering ngigo, tiba-tiba nangis malam gitu. Suka mimpi ini kayak macam ketindisan ya apa namanya? Oh iya. Suka. Yang terakhir aku sebelum berangkat malah aku tidur itu ada anak kecil di sebelah sini, nggak pakai baju, nggak ada kepalanya, meluk. Bisa Nggak ada ya? kepalanya? Atau hanya perasaan saya saja ya? Cuman kerasa tangannya dingin banget gitu. Oh iya. Sebelumnya sering keguguran nggak? Iya. Pernah. Sering udah 2-3 kali. Kalau yang udah kelihatan yang hamil kedua, yang setelahnya itu yang terakhir ini karena dibilang dokter ada serviks. Serviks stadium 1B lanjut, makanya itu dikorek gitu. Dikorek ya. Iya. Subhanallah. Bisa lihat tangannya, Bu? Iya. Ibu sering ngerasa haus banget nggak? Iya. Minum berkali-kali tapi nggak Kenyang-kenyang. Iya, nggak hilang dahaganya ya. Iya. Oke. Boleh saya cerita? Boleh. Sebelumnya. Sebelum ibu sakit ini, mungkin 7 tahun sebelumnya ibu pernah sakit badannya gatal sekali. Ibu. Istri. Iya. Garuk sampai berdarah baru puas. Terus kepalanya bengkak sampai begini. Menurut dokter sindrom Stephen Johnson. Jadi sebelum kaki begini pernah sakit begitu. Berapa juga. tahun yang lalu? Kayaknya sekitar 7 tahunan 7 lah. tahunan. 7 atau 8 tahun sebelumnya. Sering mah ada sakit aneh-aneh. Terus bengkak wajahnya? Iya, kepala itu dua kali lipat, seperti ya? telur Akbar. 2 kali lipat. yang lembek itu. Jadi kalau ditahan Digoyang-goyangin gini, lembek ntar ya? dia goyang. Lembek semua lembek. Lembek Jadi terus kepala besar gini, mata udah rata, udah semua rata. makan nggak bisa sampai di sini. Hancur Besar katanya. ya. Terus mata juga pernah putihnya yang kayak ada Oh, cairan, ada cairan darah. hitamnya rata doang gitu. Jadi kayak banyak airnya gitu ya? Iya, Iya. betul. Terus bersisik? Bersisik enggak? Nggak sampai bersisik? Bersisik Kulitnya? enggak. Kulitnya Cuma paling gatal aja? kering, gatal doang. Gatal kalau harus digaruk pakai sisir sampai berdarah gitu belakangnya baru Ya enak. Allah. Mesti pakai sikat dulu, kalau nggak berdarah nggak puas. Iya. Disuruh sama anak-anak saya disuruh garuk. Kalau saya nggak tega, ya, jadi anak-anak yang bantu sisir. Pas ya lagi itunya pas gatal-gatalnya sudah saya bawa cepat ke rumah sakit perjalanan. Pas sampai rumah sakit sudah berapa hari kemudian kepalanya. Dulu remaja pernah kayak gitu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah sakit-sakit aneh waktu remaja? Kalau dari kecil sebenarnya udah sakit-sakitan. Iya, itu dia. Iya. Apa sakit yang Demam berdarah, macam-macam kayak gitu. Yang paling aku ingat sih cuma demam berdarah doang. Kalau yang lain nggak ingat.
Baik. Saya Nggak ingat ya? seperti Oke lah, baik. Ini kita langsung rukyah aja. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 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 إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Keluar. Ngapa kamu kesini? Ngapa di sini? Urusan apa kamu sama beliau? Hah? Gak suka. Nggak suka kenapa? Kenapa nggak suka? Gak suka. Udah sana keluar. Kamu tinggal di sini dosa. Zolim. Ya. Jin itu diwajibkan untuk ibadah sama Allah sama kayak manusia. Sekarang keluar. Nggak mau. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. Boleh langsung diminum air. Cukup. Ya. Ayo minum. Dia nggak boleh sehat. Minum.
Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bu siapa namanya? Maryam, Siti Maryam. Bu Maryam. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. ayo bismillah. Itu enggak enak. Ayo Ibu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mulut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa sih? Pelan-pelan coba, pelan. Pelan-pelan, Pak. Pelan. Ngawur. Nah, nih, polanya nih. Lihatin lah. Lihatin. Meledak loh. Ayo Ibu, bismillah. Bu Maryam. Bu Maryam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ini pengalihan. Pinter sini. Iya. Kaki saya pengalihan aja. Aslinya kita cari. Aslinya di sini nih. Sini kamu sini. Sini. Nggak boleh dipegang. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Bismillah. Baik kan hobi mengalihkan. Pegang perutnya Pak. Dia ada pegang ya. Iya, 2 jari di bawah pusar. Bacain ayat kursi. Jangan. Udah sakit. Iya, aku keluar. Jangan diganggu. Loh, kamu yang ganggu kok. Kita enggak pernah ganggu jin. Ngapain gangguin jin? Kamu yang ganggu manusia. Jangan, biar di sini. Aduh, itu sakit. Tarik ke atas, set sampai mulut. Nggak boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Tarik Akbar. terus, tarik sampai mulut, Allahu Akbar. Set. Allahu Akbar. Enggak, Diamin, saya nggak mencet loh. Saya cuma kayak gini-gini aja. itu sakit. Ya, lagi terusin. Lagi bawah. Ayo pulang.
Ya Allah, Itu sakit, diapain? Iya, 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 jangan diganggu. Iya, jangan diganggu. Aduh. Keluar. Kresek, Pak. Iya. Cuma diginiin aja. Iya, keluar. Iya, aku keluar. Iya. Aduh, jangan digituin. Iya, ntar aku keluar. Pegangin tangannya, Pak. Keluar. Aku keluar. Iya. Iya. Iya, aku keluar. Dia nggak boleh sehat. Biarin gini aja dia terus. Aduh, sakit dia. Iya. Kresek. Nah, minum madu lagi ya, Bu ya? Iya. Oke. Nah. Ben mari biar sembuh. Sakit banget tambah kupingnya? Hah? Telinganya sakit banget? Enggak. Nggak sakit? Enggak. Kenapa emang? Minum. Jangan. Ayo Bu, bismillah. Dia ntar Bu Maryam. Bu, maaf boleh lihat matanya. Bu Maryam. Coba diginikan. Ayo. Bu Maryam. Tarik nafas, kendalikan diri. Tarik nafas. Buang. 5 detik, 5 detik. Tarik 5 detik. Buang 5 detik. Sekarang 1 detik, 1 detik. Lewat hidung aja. 1, 1, 1, 1, terus. Belum 5 menit. Idealnya 20 menit, saya courting 15 menit. Ayo. 1 naik. 1 tarik, 1 lepas, 1 tarik, 1 lepas, 1 tarik, 1 lepas. Buka mata. Pola asuhnya sangat posesif, keras sekali ya. Kalau marah sudah marah Bapak. Ya, soalnya kondisi gambaran yang ibu lihat berupa anak kecil itu pada hakikatnya adalah sebuah kabar atau isyarat tentang jiwa yang itu masih tertinggal di masa kanak-kanak. Dalam artian si pemimpinnya itu memiliki masa anak-anak yang suram atau kehilangan masa anak-anaknya, masa bahagia di masa kecil maupun di masa remaja. Makanya dia akan berubah wujud seperti wujudnya anak-anak, apalagi tadi ibu bilang anak-anaknya
menampakkan dirinya dengan kepala buntung. Ini menandakan bahwa kala itu memang benar-benar ada kekecewaan yang benar-benar dahsyat, seperti dimatikan masa kecilnya. SMP dia nih paksa nikah. Jadi nikah umur SMP. Oke. Saya nggak mau meneruskan karena khawatir terjun lebih dalam ya. Tapi intinya sudah dapat. Kenapa setannya mudah keluar masuk dan juga membuat mendominasi faktor kesadaran ibu. Mendominasi kesadaran ibu ya karena trauma di masa lalu. Dan sakit hati yang luar biasa gumpal sangat dalam, dan itu mengacaukan semuanya, termasuk keseimbangan cairan di dalam tubuh. Erat kaitannya di situ. Cuma khawatir saya tadi nggak berani menerka-nerka, cuma ketika diruqyah kok monoton terus reaksinya, jadi saya curiga ini apa sebenarnya. Akhirnya mohon maaf saya beranikan diri untuk nanya hal ini. Sebenarnya saya pengen ngelacak dari mata, cuma karena tidak memungkinkan ya saya tanya bapak aja lah. Ibu sekarang maafin bapak ya, almarhum. Ikhlas. Maafin ibu, gimana pun juga itu pintu surga bagi ibu. Sekarang pintu surga ibu ada di suami ibu. Kalau ibu nanti tidak move on, ini setan keluar masuk dan dominasi terus. Dan kesadaran ibu yang geser. Iya, biar dia gila. Saya nggak pedulikan omongan jinnya. Saya mau fokus ke Bu Maryam. Biarin aja dia sakit, Ustadz, kan dibantuin. Itu karena ibu putus asa. Makanya mempersilahkan makhluk lain untuk tinggal di situ. Enggak, aku disuruh orang. Nah, nggak percaya saya. Iya. Energi ibu udah terlalu turun. Dalam turunnya. Tenggelam banget. Jadi kalau ibu tidak memotivasi diri ibu sendiri untuk bangkit, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Herbal pun apapun yang akan diberikan akan mental. Karena yang pertama mempengaruhi adalah kondisi jiwa, kondisi batin. Qalbu kata Rasulullah. Bismillah ibu siap dan saya yakin ibu itu kuat. Kalau tidak kuat, tidak mungkin sampai titik ini, nggak mungkin sampai tahap ini. Ya Bu ya, Bu Maryam. Iya, ini panas, Ustaz. Panas dadanya. Iya. Sesak. Kayak panas habis minum air panas, terus gimana? Terus perutnya juga nggak enak gitu. Ya, sekarang ibu maafin ya. Damai dengan diri sendiri dan keadaan. Insya Allah, Ustaz lagi diusahakan. Ya, bagus. Memang itu harus dilatih. Memang enggak sekonyong-konyong langsung hilang gitu aja, enggak bisa. Apalagi yang sudah terakumulasi, Pak. Udah banyak bertumpuk-tumpuk. Ya pelan-pelan. Bismillah, pelan-pelan, ikhlas. Coba untuk netralkan perasaan itu. Coba untuk ibu belajar dari pendidikan Allah ini, tarbiyah ruhiyah langsung dari Allah. Pendidikan ruh. Supaya ibu nantinya dapat derajat yang mulia di sisi Allah. Bisa ketemu Rasulullah, ya, reunian sama orang-orang yang soleh yang masuk surga bareng-bareng. Ya memang dengan cara ujian-ujian seperti ini. Makanya Allah kan berfirman di surat Al-Baqarah 214, Am hasibtum, apakah kalian akan menyangka antadkhulul jannata, kalian akan masuk surga tapi tidak pernah diguncang dengan guncangan-guncangan yang menimpa seperti halnya kaum-kaum sebelum kalian, diuji seperti halnya ujian-ujian kaum-kaum sebelum kalian. Sampai saat itu Rasul dan orang-orang beriman bertanya, kapan ini pertolongan Allah datang? Saking beratnya ujian mereka. Tapi Allah hibur, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat sekali. Sama seperti Nabi Musa yang saat itu kaum-kaumnya mengatakan, kami bentar lagi pasti kita akan tertangkap dan dieksekusi Firaun. Kata Nabi Musa, kalla, enggak mungkin. Karena Tuhanku bersamaku yang akan menuntunku. Nabi Musa tetap optimis. Walaupun kaum-kaumnya merasa pesimis. Depannya samudra, belakangnya adalah kejaran kaum Firaun. Tapi ternyata pertolongan Allah dekat. Ternyata yang jadi solusi adalah tongkat yang selama ini menemani Nabi Musa alaihissalam.
Demikian juga kita, mungkin solusi-solusi itu dan pemecah masalah kita adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan aktivitas kita selama hidup. Ibu dengan dagangan ibu misalnya, atau dengan apalah ya, atau mungkin tanam-tanaman yang Allah tumbuhkan di sekitaran rumah kita, dengan anak-anak ibu, dan dengan hal-hal yang logika kita tuh tidak masuk dan tidak nyampe bahwa ternyata itu jadi solusi masalah hidup kita. Nah, untuk bisa mendapatkan itu, maka kata Allah Ta'ala ya harus dengan banyak istighfar dan memperbaiki kualitas tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan jaminan keamanan, rasa aman dari Allah, rasa tentram, dan mereka orang-orang yang dapat hidayah, dapat bimbingan. Ini loh solusimu ini. Lu kasih makan anak yatim misalnya, atau itu ada tukang becak yang lagi kesusahan, berikan dia bantuan. Ternyata dengan doa tulus mereka Allah sembuhkan ibu. Atau dengan cara-cara lain yang Allah sudah persiapkan. Sekarang PR-nya memang berusaha untuk bisa netralin perasaan-perasaan negatif, sakit hati, kecewa, dendam, sedih. Saya tidak memungkiri dan tidak menyalahkan ibu. Saya ngerti banget perasaan ibu gimana. Pasti sedih, kecewa yang sangat dalam, dan bahkan itu menjadi trauma tersendiri. Tapi bismillah, ibu pasti bisa. Kita optimis. Dengan ibu mau sadar seperti ini aja, setan yang tadi mengganggu sudah kegeser. Apalagi ibu mulai lebih tinggi lagi kesadarannya, sadar diri untuk memandang apa yang terjadi ini adalah sebab kekeliruanku, dan juga mungkin ada yang nggak beres di dalam pola pikir dan menyikapi masalah. Perutnya nggak enak. Iya jelas perutnya nggak enak karena depresi, stres bertahun-tahun, menyebabkan BAB kurang lancar, asam lambung bergejolak naik terus. Penglihatannya sering rabun nggak? Iya. Iya, penglihatan sering rabun itu kan berkaitan dengan meridian liver. Liver organ yang mewakili perasaan amarah. Tumbuk-tumbuk ya sakit akhirnya. Kan sakitnya perut di bagian atas kan? Iya. Siap Bu, berdamai dengan diri sendiri, ridho terhadap takdir Allah yang sudah ditetapkan, ridho, ikhlas. Sekarang ibu mandang apa yang ibu jalani di hari ini. Yang lalu udah biar berlalu. Kalau disesali terus nggak akan merubah apa-apa. Iya, aku mau sehat. Ya, kalau disesali terus nggak akan merubah apa-apa, malah bikin sakit dan menguntungkan setan nih yang lagi ganggu ibu. Iya, dia senang kalau aku sakit. Ibu nggak usah fokus ke setannya, sekarang fokus ke diri ibu. Siap enggak untuk netralkan masa lalu? Damai ya, sudah. Ya Allah, aku ridho ya Allah terhadap takdir yang telah Engkau putuskan. Segala peristiwa-peristiwa yang mampir di kehidupanku, aku yakin ada hikmah yang baik untuk diriku, suamiku, dan anak-anak. Katakan itu dalam hati. Istighfar, astagfirullahaladzim. Tarik nafas. Sekarang buang lewat mulut. Buang sambil istighfar. Tarik nafas. Buang lagi lewat mulut. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Tarik nafas. Yang rileks saja. Buang lewat mulut. Astagfirullahaladzim. Sambil munajat sama Allah. Ya ilahi Rabbi, wahai Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya ilahi Rabbi, wahai Tuhan yang menjadi sandaran bagi seluruh makhluk-makhluknya. Ya ilahi Rabbi, wahai muara seluruh cinta yang ada di alam raya ini. Kasihilah hamba ya Allah, lembutkan hati hamba, bantu hamba untuk bisa ikhlas dan ridho
terhadap segala keputusan-keputusan yang telah Engkau berikan, yang Engkau telah catatkan untukku. Tampakkan kepadaku ya Allah betapa agungnya hikmah-hikmah dari seluruh peristiwa-peristiwa yang menurut logika sempit hamba ini, peristiwa itu adalah peristiwa yang pahit. Tampakkan hikmah manisnya ya Allah, dan tenangkan hatiku dengan keyakinan bahwa Engkau adalah seadil-adilnya. Maka jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang mutlak, bukan hamba egoku sendiri, bukan hamba hawa nafsuku, bukan hamba dari masa laluku, bukan hamba dari traumaku ya Allah, tapi hamba-Mu, hamba-Mu. Dan berikan aku taufik-Mu ya Allah, berikan aku irsyad-Mu ya Allah, bimbingan-Mu ya Allah, untuk bisa ikhlas menerima seluruh takdir-Mu, untuk bisa ikhlas berdamai dengan diriku sendiri, untuk bisa ikhlas memaafkan orang lain semata-mata ya Allah, karena aku juga mengharap ridho-Mu, mengharap ampunan-Mu ya Allah. Bantu hamba ya Allah untuk bisa menyongsong janji-Mu untuk orang-orang yang memaafkan orang lain dan menahan amarahnya, yang akan diganti dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Udah lepas, udah plong. Allahu Akbar. Bisa perutnya gimana? Nggak ada. Kakinya? Kakinya alhamdulillah enak. Coba berdiri sambil jalan-jalan, ambil istighfar ya Bu. Iya. Lari ke sini, lari kencang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wa iyyaki. Semoga Allah melapangkan hati kita semua. Saya pun butuh dilapangkan hatinya sama Allah. Kita semua punya ujian hidup masing-masing. Dan kita berharap bisa reuni di surga Allah dengan ujian yang Allah berikan pada kita. Semoga kita bisa lulus, mendapat predikat orang-orang yang sabar dan bertakwa. Alhamdulillah. Seenggaknya Ibu udah bisa memetakan peta diri Ibu. Masya Allah, ini hilang hitam-hitam tadi, gelap yang ada di wajah tadi. Tanda moga Ibu bisa, ini sudah kembali ke jalan Allah. Tinggal dijaga terus, dan itu setan pasti akan kegeser ketika Ibu sudah sentral kesadarannya, khususnya kesadaran diri sebagai seorang hamba. Semoga Allah sembuhkan Ibu sempurna. Alhamdulillah. Ya teman-teman, ini pentingnya ya kita mengamalkan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, bahwa orang yang bertakwa ketika diganggu dengan setan, dengan gangguan-gangguan yang ada, maka dia yang pertama kali adalah dengan eling dulu atau sadar dulu, kemudian dia beristighfar, meminta perlindungan pada Allah, baru setelahnya mubsir. Seperti tahap Ibu ini sudah insya Allah terbuka basirohnya. Allah yang buka basirohnya. Terbuka basiroh atau mata batin yang dimaksud adalah mampu untuk menyadari aku keliru, aku yang salah, sehingga tidak terlalu reaktif dengan objek-objek yang ada di sekitar. Tidak fokus kepada setan yang mengganggu, sihir yang mengganggu. Walaupun memang betul ada sihir atau setan, tapi ketika orang itu fokus kepada dirinya, aku yang salah ya Allah, ketika sesuatu yang buruk menimpa terhadap diri kita sendiri,
itu datangnya dari kita sendiri. Yang baik itu dari Allah Ta'ala. Maka kita ketika sudah mengoreksi diri, Allah turunkan rahmatnya. Tidak ada hitungannya rahmat itu turun ketika kita menjemput ampunan Allah dengan penuh kesadaran diri yang penuh. Kita doakan semoga Ibu Maryam diberikan kesembuhan yang sempurna, disempurnakan penjagaannya oleh Allah. Ibu Maryam, saya maupun seluruh yang nonton video ini pasti punya ujian hidupnya masing-masing. Semoga kita diberikan kelapangan hati, kejemparan hati untuk menerima ujian-ujian itu dengan sabar, ikhlas, istiqomah, yang semoga kita lulus masuk surga dengan diseru oleh para malaikat. Masuklah surga dengan kesabaran kalian ketika masih hidup. Terima kasih Ibu, ya, semoga sembuh sempurna ya. Kita insya Allah follow up, datang ke sini lagi sudah dalam kondisi sehat walafiat, bergas, terengginas, waras ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.